Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang fikih Asmaul Husna. Di hari ini kita akan mengambil poin ke-38 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala terkait dengan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, Al-Matin, yang maha kuat, yang maha kuat, yang mana maknanya nanti kita akan rinci makna dari Al-Qawi dan Al-Matin. Dua nama ini adalah merupakan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, nama Al-Qawi datang di banyak tempat dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia Allah Al-Qawi Al-Aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Juga disebutkan nama ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, sungguh saya dan para rasulku akan menang, dan sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa.
Disebutkan juga dalam surat Hud ayat ke-66. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sungguh Rabbmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Adapun nama Al-Matin itu tidak banyak berulang dalam Al-Quran. Dia hanya datang dalam satu tempat saja. Disebutkan dalam satu tempat, satu ayat saja. Di dalam Al-Quran. Yaitu disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58. Allah berfirman ketika Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin. Kami tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu minhum ayyuti'imun. Dan kami juga tidak menginginkan agar supaya mereka memberikan kami minum, memberikan kami makan. Setelah itu dikatakan, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Inilah satu tempat di Quran disebutkan nama Al-Matin, digandengkan dengan Al-Quwwah. Adapun maknanya dalam terjemahan bahasa kita, dia terjemahkan yang maha kuat. Cuman dalam makna bahasa Arab yang disebutkan oleh ulama tafsir ada perbedaan sedikit. Memang kalau terjemahannya ya maha kuat ujungnya dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, Al-Matin bermakna syadidul quwwah. Yang sangat kuat. Itu Al-Matin. Kalau Al-Qawi, alladzi la yu'jizuhu syai'. Kalau Al-Qawi yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkannya. Ya kembalinya juga kemana? Yang maha kuat. Al-Matin syadidul quwwah. Yang sangat kuat. Kalau Al-Qawi la ya'jizuhu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya. Yang bisa mengalahkannya. Yang bisa mengalahkannya. Dua nama ini adalah tentunya dua nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keharusan dari Allah yang Maha Mencipta, berarti pasti dia punya kekuatan. Keharusan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai segalanya harus berarti punya kekuatan. Kan tidak bisa menguasai kalau tidak punya kekuatan. Ini membab al-lawazim. Masuk dalam bab keharusan. Dan banyak hal yang bisa kita kaji dan bisa kita lihat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Sangat banyak. Misal di antara bukti maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, dia yang di tangannya segala sesuatu. Siapa yang Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan hal tersebut, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Karena maha kuatnya Allah. Semua kekuatan itu dari Allah. Semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabbul Alamin. Oleh karena itu,
Siapa yang Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Wa iyakhdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan jika Allah mengalahkan kalian, maka siapa yang bisa menolong setelahnya? Maka wajib hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Artinya ketika kita memahami Allah Maha Kuat, maka kita akan bersandar hanya kepada Allah. Karena yang lainnya itu kekuatannya hanya diberikan oleh Allah. Dengan nama ini nanti, karena diisyaratkan di ayat ini, ketika Allah mengatakan, jika Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Sebaliknya jika Allah mengalahkan kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Allah katakan, oleh karena itu wajib bagi orang beriman bertawakal kepada Allah saja. Karena kenapa? Ada hubungannya. Ketika kita memahami Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu atas segalanya, maka orang yang beriman yang menyadari ini, memahami nama ini, maka dia akan bersandar hanya kepada Allah. Tidak kepada selainnya. Karena selain Allah bisa kuat karena diberikan kekuatan itu oleh Allah. Itu harus kita pahami bersama. Dari sinilah terjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, kenapa kita harus bersandar hanya kepada Allah? Tidak boleh kepada makhluk. Dan kenapa tawakal itu adalah ibadah? Iya, jawabannya karena tidak ada yang pantas kita bersandar kepadanya kecuali kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini itu dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berkuasa, punya kekuatan, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan itu kepadanya. Oleh karena itu wajar Allah katakan ketika Allah menyatakan kekuatannya, Allah tutup ayatnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Bersandar. Ini ayat yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Karena hanya dikatakan oleh Allah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selainnya. Dan Allah jadikan sebagai bukti keimanan. Karena Allah bilang hanya kepada Allah orang yang beriman itu bertawakal. Artinya siapa yang bertawakal kepada selain Allah itu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Antum bisa melihat ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api. Iya. Beliau hanya berkata, hanya kepada Allah kami bersandar. Akhirnya apinya menjadi dingin. Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang musyrikin bersama orang Yahudi sudah bersatu untuk mengepung dan menyerang beliau di perang Khandaq, beliau juga hanya mengatakan hanya kepada Allah kami bertawakal. Artinya ini ciri orang-orang yang terbaik. Ciri orang-orang yang beriman. Kapan kita bersandar kepada Allah, itu ciri keimanan kita. Tapi kapan kita lebih percaya kepada apa yang ada di tangan manusia dibandingkan dengan apa yang ada di tangan Allah, itu sudah tanda kalau keimanan itu sudah keluar dari dalam hati kita. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
ucapan sebagian salaf. Man sarroho ayyakuna agnan nas falyakun bima fi yadillah awsak minhu bima fi yadih. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah apa yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangannya, apalagi yang ada di tangan orang lain. Lebih dia percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Yang dia simpan di rumahnya, yang dia simpan di bank misalnya. Harus lebih dia percayai terhadap apa yang ada di tangan Allah. Ini siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya. Ya, dia harus bertawakal hanya bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada dirinya. Tidak bersandar kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan heran bahwa ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah itu termasuk perbendaharaan dari perbendaharaan surga yang kita akan ambil nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Beliau bilang, ya Abdullah ibn Qais, kul la hawla wa la quwata illa billah. Wahai Abdullah ibn Qais, katakanlah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min kunuzil jannah. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tunggu, itu termasuk perbendaharaan surga. Kenapa? Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu menunjukkan pasrahnya kita, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan di dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk banyak berucap seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang menyombongkan diri. Orang kaya, contohnya seperti Qarun, kenapa dia menyombongkan diri dengan kekayaannya? Ketika ditagih zakatnya, ditanya tentang hartanya, dia bilang innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya dikasih karena ilmuku. Dia sombongkan diri, dia tidak sandarkan kepada Allah yang memberikannya. Iya. Kita melihat seorang yang berkuasa, Firaun. Firaun. Dia manusia paling sombong karena dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ucapannya. Saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Kenapa ini muncul? Karena dia tidak menyadari bahwa al-quwata lillahi jami'ah. Bahkan bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Seutuhnya. Tidak ada yang dimiliki oleh yang lain. Kalau ada orang kuat, itu karena Allah yang memberikan kepadanya kekuatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya dalam Al-Qur'an. Annal quwata lillahi jami'a. Sungguh kekuatan itu hanya milik Allah seutuhnya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha keras siksaannya. Maha keras siksaannya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, agar supaya orang-orang yang menyombongkan diri menyadari dan orang yang beriman makin merendah dan tunduk kepada kekuatan yang maha kuat. Yang tidak ada kekuatan kecuali diberi dan dianugerahkan darinya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quwah, Al-Qawi, Al-Matin. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, ketika seorang hamba mampu memahaminya, nama Allah yang maha kuat, akan terhasilkan buah merendah dari seorang hamba. Iya. Ketika dia punya badan yang kuat, sehingga bisa mencari rezeki yang banyak. Atau dia memiliki pemikiran yang kuat, sehingga dia bisa memikirkan dengan pikirannya itu. Tidak ada yang dia puji atas semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadari bahwa ada yang lebih kuat darinya. Dan ada yang memberikan kekuatan itu kepadanya. Ini buah dari nama ini. Buah dari nama ini. Dan dia akan takut hanya kepada Allah. Akan takut hanya kepada Allah. Jadi di samping dia merendah hanya kepada Allah, dengan ini, dengan memahami nama ini, dia akan hanya takut kepada Allah. Iya. Dimanapun dan kapanpun. Dia selalu takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang dia ibadahi. Dan ini sudah ibadah besar. Di samping merendah. Karena balasannya juga surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang selalu takut kepada kedudukan Robnya yang maha kuat, baginya dua surga. Baginya dua surga. Dan juga kalau dia memahami dengan baik nama ini, maka dia akan selalu kembali kepada Allah yang maha kuat. Ketika dia paham yang saya sembah, yang saya ibadahi adalah Allah yang maha kuat, maka dia akan selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan melahirkan bentuk ibadah yang lain, yaitu ibadah memasrahkan dan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah. Dia akan berlepas diri dari kekuatan dirinya. Kekuatan usahanya. Dia akan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang memiliki kekuatan yang sempurna. Yang memiliki kekuatan yang sempurna. Karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyadari dan berucap ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ketahuilah, hanya miliknya lah penciptaan dan perintah. Dan maha berberkah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan dia akan menyadari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha
apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk manusia berupa kebaikan, berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Karena semua urusan itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Kita hanya berusaha melakukan sebab, hasilnya itu di tangan Allah. Karena apa yang Allah bukakan kepada manusia berupa rahmatnya, tidak ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya setelahnya. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum bisa melihat sejarah dari para nabi dan para rasul Allah. Bisa kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Soleh. Orang yang dihinakan di kaumnya. Dan kaumnya berbangga akan kekuatannya. Kita bisa melihat gimana Nabi Shu'aib. Yang mana sampai kaumnya bilang, kami tidak melihat orang-orang mengikutimu kecuali orang-orang rendah. Yang tidak punya kekuatan. Kita bisa melihat kepada Nabi Lut. Tidak ada yang beriman, bahkan keluarganya, istrinya tidak ikut. Kita bisa melihat kepada Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit. Tapi yang selamat itu yang sedikit. Itu yang sedikit. Itu menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tolong, itu tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Walaupun dia dianggap lemah. Walaupun dia dianggap sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Soleh. Falamma ja'a amruna najjayna solehan walladina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yawma idin. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Tatkala datang perintah kami untuk membinasakan kaumnya Soleh. Kami selamatkan Nabi Soleh dan orang yang beriman bersamanya. Dengan rahmat dari kami, dari kehinaan hari itu. Sungguh Rabbmu maha kuat, lagi maha perkasa. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang menolongnya. Orang-orang yang mengamalkan syariat Allah, itu pasti Allah akan menolongnya. Walaupun orang anggap mereka adalah orang lemah. Ya, orang yang tidak punya kekuatan. Allah yang akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong mereka. Ini jaminan. Karena Allah katakan innallaha laqawiyyun aziz. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran terkait dengan dua nama ini. Siapa yang percaya kepadanya akan melahirkan ibadah-ibadah besar. Dan tentunya dia tidak akan khawatir tentang kehidupan dunia ini. Karena ada penolongnya yang maha kuat. Yang dibawanya lah kekuasaan dan kekuatan semuanya. Yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi. Ini kandungan singkat
dari dua nama ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada ikhwan punya pertanyaan, bisa bertanya langsung. Demikian pula akhwat bisa lewat kertas. Tes. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukum, kan ini lagi musim penghujan, bagaimana hukum jika ini akhwat cuman punya satu kaos kaki begitu Ustaz dan dia menerjang banjir begitu Ustaz, apakah dia bisa lepas begitu? Karena kalau dia pakai nanti memudaratkan kakinya begitu, nanti bisa ada apa-apa begitu Ustaz. Yang kedua tentang Ada apa-apa di mana? maksudnya gatal-gatal begitu Ustaz, Hmm. atau ada yang lain-lain begitu Ustaz. Baik, Itu saja Ustaz, terima kasih. baik. Tadi ada kira mau kedua. Tidak jadi. Alhamdulillah. Baik. Ketika ada mudorotnya, boleh dia buka kalau ada yang menutupi kakinya. Kalau ada yang menutupi kakinya. Maksudnya misalnya pakaiannya panjang, sejengkal ke bawah. Dia buka kaos kakinya tetap terlindungi. Boleh. Adapun jika tidak, maka tidak boleh. Karena kaki bagi perempuan itu aurat. Kaki bagi perempuan itu aurat ketika keluar. Adapun dalam rumahnya, aurat perempuan sama dengan aurat laki-laki. Dari pusar sampai ke lutut. Tapi ketika dia keluar, perempuan semuanya adalah aurat. Perempuan semuanya adalah aurat. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istasyrafaha syaiton. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Akan diperindah dan dipercantik oleh syaitan. Jadi dia tetap pakai kalau dia keluar dan tidak ada mudarat baginya. Dan jika dia menjaga Allah, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah dia khawatir kena penyakit. Enggak. Karena ketika seorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga batasan-batasan Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara agar bisa khusyuk dalam sholat? Adakah kiat-kiat khususnya Ustadz? Iya, ada beberapa cara khusyuk. Yang pertama, di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita melakukan sholat seperti sholat perpisahan. Maksudnya setiap kita sholat, kita anggap itu sholat terakhir. Karena kita tidak tahu sebentar kita masih bisa sholat atau tidak. Jangan sampai sebentar kita sudah disolatkan. Bukan lagi kita yang sholat. Kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah seperti sholatnya orang yang melakukan sholat perpisahan. Sholat perpisahan. Iya. Ini mungkin kiat pertama yang bisa dihadirkan. Karena kadang kita akan muncul kelalaian kalau angan-angannya panjang.
masih lama hidup, ya, badan masih sehat, kan muncul itu, maka muncul angan-angan yang panjang dari syaitan. Dari syaitan. Dan ketika kita sadari bahwa hidup ini adalah hanya waktu saja. Kalau sudah hilang satu hari maka hilang sebagian dari umur kita. Kita akan sholat seperti sholat perpisahan. Karena tidak harus sakit baru meninggal. Kapan datang waktu kita, walaupun kita lagi sehat, kita akan meninggal. Kita akan meninggal. Meninggalkan dunia ini. Dia meninggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua, kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita yakini Allah melihat kita. Iya, Allah melihat kita. Ini diantara sebab juga yang bisa membuat kita khusyuk. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, kata Nabi, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinilah Allah melihatmu. Insya Allah kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk. Coba kita lihat orang yang ria. Kenapa dia bisa perbaiki sholatnya, perbaiki sedekahnya? Kan dia yakin orang lihat. Kan begitu. Ya, dilihat oleh manusia saja, begitu kita. Apalagi dilihat oleh pencipta manusia. Iya, yang memang itu bernilai ibadah. Ini yang bisa kita hadirkan dan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, asal agar supaya kita bisa khusyuk, dengan meyakini bahwa sholat ini adalah penentu dari amalan kita. Sholat ini adalah penentu dari amalan-amalan kita yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Adalah salat. Fa in salahat salah sa'iru amali. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik akan baik seluruh amalannya. Dan kalau buruk itu salat akan buruk seluruh amalannya. Iya, akan buruk seluruh amalannya. Nah, dengan itu kita meyakini itu adalah penentu dari amalan kita yang lain, maka kita akan berusaha untuk khusyuk. Untuk khusyuk. Kemudian juga yang keempat, bisa kita tempuh sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita khusyuk dari sebab yang dohir, yang di luar. Artinya kalau kita menghadap ke depan, kita tidak bisa khusyuk, kita tundukkan pandangan. Dikatakan oleh sebagian tabi'in dan juga sebagian sahabat, tatkala turun ayat qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu diantara cirinya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka para sahabat dari situ mulai menundukkan pandangannya. Mulai menundukkan pandangannya. Jadi kalau memandang ke depan itu membuat kita lalai, kita tundukkan pandangan ke bawah. Supaya kita bisa khusyuk. Supaya kita bisa khusyuk. Ini yang keempat. Yang kelima, kita baca ta'awud. Biasanya tidak khusyuk itu kan karena banyak bisikan dari syaitan. Karena memang syaitan seperti itu. Setiap kita sholat, dia akan datang kepada kita. Ingat ini, ingat itu. Sesuai dengan kita, keadaan masing-masing. Ya, keadaan masing-masing. Karena syaitan, dia tahu apa yang paling bisa membuat dia ini lalai. Karena dia yajri fi bani Adam majrad dam. Ada di kita, sejalan dengan darah kita. Bahkan dia kadang berserikat dengan kita dalam makan, minum kalau kita tidak baca bismillah. Bahkan dalam berhubungan suami istri.
dalam hubungan suami istri. Kalau kita tidak baca bismillah, dia juga ikut. Dia juga ikut. Ini syaitan. Dia tahu kita dari mana, di mana lemahnya kita. Di mana lemahnya kita. Maka dalam sholat dia akan menggunakan kesempatan itu. Untuk menghindarinya kita bertawud. Kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum sholat dan di dalam sholat juga kita disunahkan. Dan boleh kita berludah kecil di samping kiri. Kalau memang bisikannya kuat. Bisikannya kuat. Ini yang kelima. Wallahu alam. Yang bisa mengantarkan kita supaya khusyuk. Supaya khusyuk. Di dalam sholat. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Bagaimana cara agar bisa menjadi seorang yang ikhlas dalam setiap keadaan. Ya, banyak cara diantaranya kita yakini bahwa setiap apapun yang kita alami, ya, ini kita berbicara ikhlas semuanya dalam setiap keadaan, susah ataupun senang. Kita dapat kebaikan ataupun dapat kesusahan. Itu kita yakini bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini itu semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi. Iya. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Artinya ketika kita salah atau orang lain salah atau diri kita salah dalam melakukan sesuatu, kita tidak terlalu menyesal. Karena itu sudah ditulis. Lihat ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdebat dengan Nabi Adam. Engkau ya Adam menyebabkan kami keluar dari surga. Keluar dari surga. Karena kesalahannya. Apa kata Adam? Hal talumuni ala syai'in qad kataballahu li. Apa kamu mencelaku atas sesuatu yang Allah sudah tulis, tentukan untuk saya? Bahwa saya akan keluar dari surga. Maka fahajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Karena tidak bisa, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini itu insya Allah kita akan ikhlas dalam seluruh keadaan kita. Kita akan ikhlas dalam seluruh keadaan kita. Iya. Demikian pula itu dalam bentuk dan keadaan apapun dari keadaan kita. Demikian pula dalam beribadah. Dalam beribadah. Menyadari kita beribadah itu adalah taufik dari Allah. Maka kita akan ikhlas. Bukan kekuatan kita, bukan juga bantuan dari orang lain. Tapi semua itu adalah hidayah dari Allah. Maka kita akan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan agak panjang seperti ini. Saya seorang single parents katanya, dan sepertinya saya merasa ketakutan jika ingin menikah lagi. Dikarenakan hati saya yang belum yakin dan terlalu banyak pertimbangan dan belum bisa keluar dari zona nyaman saya saat ini. Apakah saya salah jika saya hanya fokus mengurus anak dan belajar menuntut ilmu untuk diri saya dan keluarga, tapi saya tidak pernah lepas berdoa dan meminta kepada Allah untuk segala sesuatu yang baik untuk saya dan keluarga. Kalau kita memang yakin tidak akan jatuh dalam fitnah, artinya kalau kita tidak menikah, kita tidak jatuh dalam zina, ya, apakah zina tangan, zina mata, ya, atau zina yang lain, ya, hati, apalagi zina terkait dengan kemaluan, karena yang membenarkan, yang mendustakan dan membenarkan ada kemaluan.
Kalau kita aman dari hal itu dan kita mampu untuk hidup sendiri, tidak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun sunnah kita menikah. Iya, tapi kalau kita aman dari itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun kalau kita menikah, kita katakan itu lebih baik. Yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seorang itu akan dikasih jodoh sesuai dengan dia. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan takut, jangan sampai kita menyangka bahwa kalau kita menikah, kita akan keluar dari nyaman. Enggak, bisa saja kita lebih nyaman. Karena Nabi SAW bersabda, Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Pertolongan itu, bantuan dari Allah, pemberian dari Allah, itu akan turun sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh, kebutuhan kita misalnya anggaplah 5 juta. Dalam sebulan, Allah akan kasih sesuai dengan itu. Tidak perlu kita khawatirkan. Tidak perlu kita khawatirkan. Cuman itu tadi bersamaan dengan itu kalau kita merasa yakin dengan hidup kita sekarang, tidak ada masalah kalau kita tidak akan jatuh dalam fitnah. Tidak akan jatuh dalam fitnah. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya jika mendengar kabar kematian teman, tetangga, keluarga yang kafir meninggal. Bolehkah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Iya. Kalau kita melihat dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada dinukil. Tidak ada dinukil belum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya. Ada 2 penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau pernah mendatangi seorang Yahudi yang sakit. Anak-anak. Beliau mengajarnya ke Islam. Tapi anak itu melihat bapaknya. Tapi bapaknya bilang, taati Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Dan beliau katakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari api neraka. Itu ucapan Nabi karena dia masuk Islam. Sisi yang kedua yang berbeda dengan itu. Dia datang ke pamannya Abu Thalib. Dia mengajaknya kepada Islam tapi tidak mau. Dia meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Nenek moyangnya. Di agama musyrikin. Ketika dia sudah meninggal datang Ali bin Abi Thalib. Kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib, halaka ammuk. Sudah binasa pamanmu, jadi bukan mata, tapi halaka. Sudah binasa pamanmu, ini Ali bin Abi Thalib. Ayahnya meninggal, dia bilang binasa pamanmu. Nabi bilang ketika mendengar itu, kubur bapakmu. Tidak ada boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Padahal itu adalah pamannya yang membesarkannya. Dan yang membantu dakwanya. Ada jasanya. Ada jasanya. Tapi dia tidak masuk Islam. Nabi hanya bilang kubur paman. Sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW bersedih. Karena dia meninggal di atas kekafiran. Dan Nabi berjanji untuk mendoakannya. Untuk mendoakannya. Allah turunkan Al-Quran menegurnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah tegur nabinya karena perbuatan itu. Tidak ada dinukil dari beliau. Kalau ada yang meninggal, ya kita diam saja. Kalau kita khawatir, ucapan kita, kalau kita bilang, Alhamdulillah, meninggal lagi yang kafir. Itu kan nanti orang bilang, wah, ya kita diam saja, tidak ada warid ucapan terhadap mereka. Ya terhadap mereka, wallahu a'lam. Karena ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu ucapan hiburan. Untuk menghibur orang yang ditinggal mati. Ini kan ucapan takziah.
Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu ucapan apa? Takziah. Untuk menghibur orang yang tinggal mati. Untuk menghibur orang yang tinggal mati. Iya. Bagaimana hukum menafsirkan sendiri Asmaul Husna tanpa guru dan ilmu yang fakih? Tidak boleh. Nanti kita sembarang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kan tidak boleh berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Tidak dibolehkan. Bahkan dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih tinggi, lebih besar daripada dosa syirik. Itu jangan anggap sepele. Kita kalau mau berucap atas nama Allah, ya, itu harus punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Karena kalau tanpa ilmu itu dosanya lebih besar, ya, dibandingkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Di antara dalil yang disebutkan oleh ulama kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika mengurutkan dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah katakan itu di surat Al-A'raf ayat 33. Kul, katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisya. Sungguh Robku mengharamkan perbuatan keji, dosa dan maksiat. Ma dhahara minha wa ma baton. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wal ithmah, dan dosa. Wal bagi, mulai tinggi, melampaui batas kepada orang lain. Ya, bigoiril hak tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kamu berbuat syirik. Menduakan Allah pada apa yang Allah tidak turunkan sultan, hujah terhadapnya. Yang terakhir, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa kalian mengetahui ilmunya. Tanpa kalian mengetahui ilmunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu ikuti, jangan kamu berucap apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a, karena sungguh pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, serta hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanyakan tentang apa yang dia ucapkan. Jadi tidak boleh kita sembarang bicara. Harus ada ilmunya dulu. Harus kita punya ilmunya. Iya. Jangan sampai nanti kalau tidak tahu ilmu, kita masuk dalam tafsirnya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah bilang Allah as-sami, Allah maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Gimana kalau kita tidak punya ilmu nanti? Iya kan? Iya, kita akan jatuh dalam tafsirnya orang-orang Asy'ariyah. Mereka terjemahkan tangan dengan kekuatan. Mereka terjemahkan wajah dengan pahala. Kan bahaya kalau kita tidak punya ilmu. Bahaya kalau kita tidak punya ilmu. Jadi harus ada dulu ilmu. Harus ada dulu ilmu baru kita berbicara. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kapankah makmum berdiri ketika masbuk untuk mengganti rokaat yang tertinggal? Apakah setelah salam pertama atau salam kedua? Setelah salam pertama sudah boleh. Karena ketika imam sudah salam pertama, kita sudah keluar dari sholat. Berjamaah bersama imam. Sudah boleh. Tapi kalau ada yang bertanya bagaimana yang sempurna? Yang paling sempurnanya adalah setelah salam yang kedua. Karena salam yang kedua hukumnya adalah apa? Sunnah bagi imam. Sunnah bagi imam. Kalau setelah yang kedua itu lebih bagus untuk kesempurnaan mengikuti imam. Untuk kesempurnaan mengikuti imam.
Bagaimana hukum mengajukan proposal kepada non-muslim untuk pembangunan masjid? Tidak boleh. Kalau untuk pembangunan masjid tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau untuk bangun masjid, tidak boleh dari harta yang haram. Tidak boleh dari harta riba, bangun masjid. Tidak boleh dari harta-harta syubhat, tidak boleh. Beda kalau bangun sekolah, jalan, selokan, WC umum, beda. Masjid itu rumah Allah. Rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak diambil dari harta-harta yang kotor. Tidak diambil dari harta-harta yang kotor. Iya. Bagaimana menyikapi teman kita yang non-muslim ketika dia menikah? Apa sebaiknya dilakukan? Iya. Ketika dia menikah dan kita diundang, kalau tidak ada maksiat di dalamnya boleh kita pergi. Tidak ada masalah. Kalau karena menikahnya, karena manusia saja. Bukan karena apa? Agamanya. Itu dipersyaratkan kalau tidak ada maksiat. Tidak ada khamar diputar. Tidak ada hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Boleh kita. Iya. Pergi. Iya. Tapi ingat bukan karena agamanya. Karena kemanusiaan saja. Karena kemanusiaan saja. Itu wallahu alam. Wallahu alam. Anak yang lahir, pertanyaan berikutnya, anak yang lahir dan belum diakikah hingga dia berusia 3 bulan lalu meninggal. Apakah kita tetap membayar utang potong kambing akikah? Iya. Kata harus tidak. Tidak harus. Iya. Dia hanya disunahkan akikah di hari ke-7. Dan akikah itu hukumnya sunnah, bukan utang. Ketika lewat waktunya bukan utang. Itu yang perlu dipahami. Itu pendapat mayoritas. Itu pendapat mayoritas ulama. Iya. Sebagian ulama seperti orang-orang Dohiriyah beranggap dan berpendapat akikah itu adalah wajib. Sehingga kalau tidak mampu hari ke-7 mereka anggap utang. Kapan dia mampu dia lakukan. Kapan dia mampu dia lakukan. Dan yang benarnya akikah itu sunnah. Pendapat mayoritas ulama madhab. Dan kalau lewat hari ke-7-nya bukan utang. Bukan utang. Itu wallahualam terkait dengan masalah akikahan. Iya, di sini tidak sunnah lagi kalau sudah lewat. Apalagi kalau dibilang harus. Itu bagi pendapat selain mayoritas. Yang mengatakan kullu gulamin murtahanun bi akikotih. Setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya. Itu tidak menunjukkan wajibnya. Itu hanya menunjukkan sunnah muakkadah. Akikah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Itu wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Ada seorang ummahat membuka kelas membahas kitab tauhid. Sepengetahuan kami, ummahat tersebut tidak pernah mondok, hanya mengikuti taklim rutin saja. Iya. Apakah dia bisa bahasa Arab? Kalau taklim rutin saja kan siapa tahu itu hanya tambahan kelas yang dia ikuti untuk lebih memahami kitab yang dia mau bahas. Intinya dia tahu bahasa Arab enggak? Kalau tidak tahu bahasa Arab, jangan dulu. Karena biasanya ya yang enggak tahu bahasa Arab itu kan dari mana dia dapat pemahamannya. Karena syarat seorang yang mengajar itu bukan mengajak ya. Kalau mengajak terserah, kita baru tahu saja boleh kita mengajak orang. Bedakan mengajak dengan mengajar. Karena mengajar artinya kita mau memahamkan orang Quran, kita mau memahamkan orang hadits. Nah, kalau itu dipersyaratkan punya bahasa Arab. Kalau tidak punya bahasa Arab, jangan dulu. Tahan dulu, masih banyak ustadz kita
yang lebih ya bagus ilmunya dan lebih luas. Lebih luas. Kecuali mungkin di situ tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali orang yang mengajar, bisa. Iya. Dan jangan terlalu cepat untuk naik begitu. Karena itu agak biasanya berbahaya. Seorang kalau baru belajar terus langsung mengajar itu bahaya. Kadang muncul nanti kedunguan, ya, orang yang masuk di sesuatu yang dia belum ahli, itu biasanya banyak afatnya. Banyak afatnya, banyak kekurangannya nanti. Banyak kekurangannya nanti. Saya pernah dapat faedah ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Ilm. Jadi beliau bilang at-tasaddur qabla ta'ahul. Muncul, tampil sebelum ahli. Itu memiliki banyak cacat nanti ke depannya. Makanya para ulama mentahdir, memperingatkan dengan keras, jangan muncul, jangan mau tampil kalau belum ahli. Di antara yang beliau katakan adalah mimma yajibul hadzar minhu ayyatasaddar talibul ilmi qabla ayyakuna ahlan litasaddur. Katanya, kata beliau di antara yang wajib diingatkan, darinya adalah seorang penuntut ilmu itu dia mau tampil sebelum dia ahli. Itu wajib diperingatkan. Kalau ada orang penuntut ilmu baru belajar tapi sudah mau tampil. Sudah mau tampil, baru belajar, sudah mau tampil. Iya. Ini wajib diperingatkan. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan ala umur. Karena kalau ada orang seperti itu baru belajar, belum ahli, sudah mau mengajar, sudah mau tampil, maka ini menunjukkan beberapa perkara. Ini cacatnya. Al-amrul awwalu, perkara pertama, ijabuhu binafsihi. Dia akan takjub terhadap dirinya. Dia merasa dirinya sudah ahli. Iya. Ujub. Akan muncul ujub. Ini penyakit bahaya. Iya, ini harus dihindarkan. Ini penyakit yang pertama. Iya, kenapa? Ketika dia muncul di awal, sebelum dia jadi ahli, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa yaro nafsahu alimul a'lam, alima al-alam, atau alimul alam. Dia akan melihat dirinya orang yang paling tahu. Orang yang paling berilmu. Karena kadang susah untuk mengatakan tidak tahu kalau orang lagi mau naik. Ini cacat pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus dihindari oleh orang yang penuntut ilmu yang ingin tampil itu sebelum jadi ahli dan akan muncul baginya, kenapa harus kita peringatkan? Anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Ya, itu malah membongkar aib dirinya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya fikih. Dia tidak punya pengetahuan terhadap perkara yang dia akan masuki. Iya. Mu'adz ibnu Jabal saja, dia sudah bersama Nabi lama. Ketika mau diutus ke Yaman, tidak langsung diutus. Dikasih tahu dulu oleh Nabi. Ketahuilah kamu akan datangi orang yang begini. Kamu harus sampaikan ini dulu, baru ini, baru ini. Jadi diajarkan dulu apa yang harus dia sampaikan. Karena kenapa? Ini bahaya. Ini bahaya. Ini yang kedua. Ketiga, ya, kata beliau, annahu idza tasaddara qabla ayyata'ahal lazimahu ayyakula Allahi ma la ya'lam. Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu la yubali wa yujibu ala kulli ma su'il. Ini bahaya sekali. Perkara yang ketiga,
kalau dia tampil sebelum ahli, dia akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu tadi. Dia tidak tahu bahasa Arab, tapi dia sudah berucap. Akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Taimin. Beliau bilang, li'annal goliba, karena kebanyakan orang yang seperti ini mau tampil sebelum jadi ahli, la yubali. Biasanya dia tidak peduli. Fa yujibu ala kulli masu'il. Dan dia akan menjawab setiap yang ditanyakan kepadanya. Padahal dia belum pelajari. Dia malu bilang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah belajar, mudah bagi kita. Kalau belum tahu masalahnya, saya tidak tahu ini, tidak tergambar. Mudah kalau dia sudah belajar. Tapi kalau dia belum belajar, biasanya kalau suka tampil begitu, susah untuk bilang saya tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini wajib kita hindari. Itu bahaya. Ya, bukan karena kita bombe orangnya, bukan. Sebagian orang kalau kita kasih tahu, belajar dulu. Kadang dia tersinggung. Enggak, ini kita kasihan terhadap diri kita. Jangan sampai nanti gara-gara seperti itu kita enggak pergi lagi ke majelis ilmu. Biasanya orang begitu enggak pergi taklim lagi. Kan masa saya taklim, saya sudah mengajar. Enggak. Iya. Padahal kalau orang yang berilmu itu, dia masih tetap belajar duduk. Walaupun tinggi ilmunya. Karena tidak dikatakan seorang alim sampai dia ambil ilmu dari yang atas, ilmu dari yang sesama, ilmu dari yang di bawahnya. Ya, ilmu dari yang di bawahnya. Nah ini yang penting kita ingatkan. Setiap orang harus selalu tahu kadar dirinya. Harus selalu tahu kadar dirinya. Jangan memasukkan diri kita dalam hal yang susah, yang sulit. Iya, wallahu alam. Berdosakah istri jika menolak berhubungan dengan suami dengan alasan anak-anak masih bermain-main atau belum tidur? Ya, bermain-main di mana? Kalau di luar kan bisa kita kunci kamar. Iya. Bisa kita kunci kamarnya kan. Kecuali rumah kita hanya los saja, tidak ada kamar. Ya, sabar sedikit. Sampai anak-anak tidur. Sampai anak-anak tidur. Iya. Karena tidak bagus orang berhubungan di depan anak-anak. Itu kebiasaan setan. Setan itu di mana dapat pasangannya biar di jalan. Dia langsung datangi. Setan. Nah, kita kan bukan setan. Iya. Kita bukan setan. Jadi suami juga harus hargai, harus lihat kondisi. Iya, lihat kondisi. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya sholat di dalam masjid terdapat gambar makhluk hidup di kalender? Sah sholatnya, tidak ada masalah. Sholatnya sah. Kalau bisa kita singkirkan gambar itu dan kita nasihati yang memasangnya. Atau nggak usah dinasihati, bawa saja kalender yang tidak ada gambarnya. Ganti di pengurus kan lebih bagus. Kadang kan pengurus marah kalau langsung diturunkan. Tapi kalau diganti dengan yang lebih bagus, ya itu artinya tanpa dikasih tahu. Itu lebih bagus. Dan adapun sholatnya sah. Sholatnya sah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan apa yang kita dengarkan dan kita ambil di hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.